Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak Eka yang kami hormati, kami sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vicky Fajrianto dengan NPM 021122497 dari kelas 3M Manajemen. Tujuan kami mempresentasikan untuk menuntaskan tugas akhir mata kuliah Legal Aspect in Business dengan dosen pengampu Bapak Eka. Semoga presentasi kali ini dapat memuaskan dan mohon maaf bila banyak kurangnya. Kali ini kami akan bahas materi tentang hukum Islam di Indonesia. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Vicky Fajrianto. Yang kedua ada Adinda Putri Pratiwi. Ketiga Mega Junia Martin. Keempat Afik Kodri Bisri. Dan yang terakhir ada Muhammad Juniardi Pratama. Kali ini saya akan bahas tentang sejarah hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia masuk pada abad 1 Hijriah atau tahun ke-7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang-pedagang Arab. Pada awal masanya, hukum Islam di Indonesia penekanannya tampak pada tasawuf yang berkembang di Indonesia adalah tasawuf Sunni yang menempatkan fikih pada posisi yang signifikan dalam struktur bangunan Sunni tersebut. Beberapa ahli menyebutkan hukum Islam yang berkembang di Indonesia bercorak Syafi'iyah. Ini ditunjukkan dengan bukti-bukti sejarah, diantaranya Sultan Malikul Zahir dari Samudra Pasai adalah seorang ahli agama dan hukum Islam yang terkenal pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal, dan sebagainya ditaati oleh umat Islam di Indonesia ini. Hukum Islam masuk ke Indonesia yang menurut sebagian kalangan telah berlangsung sejak awal abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad ke-17. Era reformasi ini hingga sekarang terbuka peluang yang luas bagi sistem hukum Islam untuk memperkaya khazanah tradisi hukum di Indonesia. Kita dapat melakukan langkah-langkah pembaruan dan bahkan pembentukan hukum baru yang bersumber dan berlandaskan sistem hukum Islam untuk kemudian dijadikan sebagai norma hukum positif yang berlaku dalam hukum nasional kita. Selanjutnya saya akan bahas tentang pengertian hukum Islam. Pengertian hukum Islam atau syariah adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul. Pengertian hukum Islam yaitu hukum yang mengatur tingkah laku yang bersifat mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum Islam dipandang sebagai ekspresi perintah Tuhan bagi umat Islam. Dalam penerapannya, pengertian hukum Islam merupakan sistem yang menjadi kewajiban semua muslim. Seperti yang disinggung sebelumnya, pengertian hukum Islam sama dengan syariah secara harfiah
yang berarti jalan yang bersih dan dilalui dengan baik menuju air. Makna linguistik syariah bergema dalam penggunaan teknisnya seperti halnya air yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Begitu pula kejelasan dan kebenaran syariah adalah sarana kehidupan bagi jiwa dan pikiran. Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah. Pengertian hukum Islam bertindak sebagai pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh semua muslim, termasuk sholat, puasa, sedekah kepada orang yang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis hukum Islam. Yang pertama A. Hukum taklifi. Jenis hukum pada seorang mukallaf atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah dewasa terdiri dari yang pertama ada wajib, yaitu fardu. Hukum wajib artinya harus dikerjakan atau dihindari tiap muslim. Tidak melakukan hukum wajib dapat menyebabkan dosa, sedangkan melaksanakannya akan mendatangkan pahala. Contoh hukum wajib 5 waktu adalah sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan bagi yang mampu, dan melaksanakan haji bagi yang memiliki kemampuan. Setelah itu ada sunnah. Hukum sunnah adalah anjuran untuk dilakukan, namun tidak wajib. Melaksanakan hukum sunnah akan mendatangkan pahala, sedangkan meninggalkannya tidak berdosa. Contoh hukum sunnah adalah sholat sunnah rawatib, puasa sunnah, dan berdoa setelah sholat. Mubah. Jenis hukum ini adalah berupa anjuran tanpa kewajiban. Tindakan masuk dalam hukum mubah diperbolehkan dalam Islam tanpa pahala atau dosa. Contoh hukum mubah adalah makan, minum, dan tidur. Kemudian ada makruh. Hukum makruh adalah dihindari atau dilarang, namun meninggalkannya tidak berdosa. Melakukan tindakan yang masuk dalam hukum makruh akan mendatangkan dosa, sedangkan meninggalkannya tidak akan mendatangkan pahala. Contoh hukum makruh adalah makan sambil berdiri dan berbicara setelah azan. Setelah ini ada haram. Jenis hukum ini melarang secara tegas dalam Islam. Melakukan tindakan yang masuk dalam hukum haram akan mendatangkan dosa, sedangkan meninggalkan atau tidak melakukannya akan mendatangkan pahala. Contoh hukum haram adalah berzina, mencuri, dan minum khamar, yaitu minum beralkohol dan lainnya. B. Hukum padi. Hukum ini menjadikan suatu penyebab atau halangan bagi yang lain. Hukum padi terdiri dari sebab dikutip dari tulisan berjudul Al-Arkam, kategori dan implementasi. Sebab adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Para ulama sepakat sebab merujuk pada sesuatu yang tanpanya hukum tak berlaku, sedangkan dengan hukum tidak berlaku. Contohnya, bulan Ramadan menandakan kewajiban menunaikan puasa Ramadan. Datangnya bulan Ramadan menjadi sebab dan akibat adalah menjalankan kewajiban puasa. Selanjutnya ada syarat. Tulisan karya Daivina Pitrai Uwin Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menjelaskan syarat adalah suatu yang menghendaki adanya suatu yang lain, namun keduanya tidak berkaitan sebab akibat. Ada tidaknya hukum bergantung pada ada tidaknya syarat tersebut. Contohnya, hubungan pernikahan suami istri menjadi syarat jatuhnya talak, namun pernikahan bukan sebab adanya talak dan sebaliknya. Contoh lain adalah wudhu menjadi syarat sholat, namun wudhu bukan sebab tegaknya sholat. Penghalang atau disebut mani, menurut tulisan yang terbit dalam jurnal Tawazun, Journal of Syarian Economic Law, mani adalah yang dengannya meniadakan atau membatalkan hukum yang lain. Misalnya, seorang anak tidak berhak mendapat warisan ayahnya karena murtad atau terlibat pembunuhan. Rukoso Ajimah
Ajima adalah hukum yang berlaku umum bagi semua muslim yang telah dewasa tanpa kecuali. Misalnya, kewajiban menunaikan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan bayar zakat. Karena adanya sebab, misal melakukan sholat fardu dengan jama atau qasar dalam perjalanan jauh. Kemudian ada sah atau batal. Tiap perbuatan hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah dewasa atau disebut mukallaf bisa terkena hukum sah dan batal. Sah jika sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku, sedangkan jika sebaliknya maka menjadi batal. Misalnya dalam hukum jual beli yang harus sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afif Bisri, NPM saya 0211222507. Jadi di sini saya akan membahas tentang asas-asas hukum Islam. Dimulai dari pengertiannya. Asas berasal dari kata bahasa Arab, yaitu as-saun, yang artinya dasar, basis, dan fondasi. Sehingga asas dalam hukum adalah landasan berpikir yang paling mendasar. Asas dalam hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat yang berakibat pada penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas-asas dalam hukum Islam juga dibagi menjadi dua, yaitu asas-asas yang berlaku umum dan asas-asas yang berlaku khusus. Asas-asas yang berlaku khusus bergantung pada perbuatan hukum yang dilakukan karena dalam hukum Islam. Setiap bidang hukum memiliki asas-asas hukumnya masing-masing. Berikut ini adalah asas-asas dalam hukum Islam. 1. Asas-asas umum. Di asas-asas umum ini ada asas keadilan. Asas keadilan merupakan asas terpenting dalam penegakan hukum. Hal ini disebabkan berjalannya sebuah hukum bergantung pada integritas para penegakan hukum dan masyarakat dalam menegakkan keadilan. Keadilan adalah asas, titik tolak, proses, dan sasaran hukum Islam. Menurut A.M. Saifuddin, kata keadilan disebut lebih dari 1000 kali dalam Al-Quran, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Setelahnya ada asas kepastian hukum. Asas ini menyatakan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan hukum atau peraturan perundangan undang yang sudah berlaku dan ada untuk perbuatan tersebut. Setelahnya ada asas kemanfaatan. Penegakan kedua asas di atas harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan maksudnya adalah dalam melaksanakan atau menegakkan hukum, sebuah peraturan harus memiliki manfaat bagi seluruh masyarakat. Misalnya, terdapat kasus pembunuhan. Hukum Islam mengajarkan bahwa perbuatan pembunuhan seharusnya dihukum mati. Pelaksanaan aturan tersebut memang memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian, yang harus dilakukan oleh para penegakan hukum adalah memastikan apakah hukuman tersebut akan memberikan manfaat bagi pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat. Pada umumnya jika iya, sudah seharusnya hukuman itu diterapkan. Akan tetapi, jika malah merugikan salah satu pihak, aturan tersebut dapat disimpangi dengan membayar denda kepada keluarga korban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Juniari Pratama dengan NPM 0211222508. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum Islam. Fungsi hukum Islam memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat muslim. Di antaranya yaitu yang pertama, menjaga keadilan. Menjaga keadilan dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Ini mencakup perlakuan yang adil dalam hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang kedua, menyediakan pedoman etika. Hukum Islam memberikan pedoman tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Etika yang diajarkan oleh hukum Islam membentuk perilaku yang baik dan bermoral. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi kehidupan beragama. Hukum Islam memberikan aturan tentang beribadah, moral, dan perintah agama lainnya. Ini membantu memfasilitasi kehidupan beragama bagi individu muslim maupun bermasyarakat. Kemudian yang keempat, mengatur aspek-aspek kehidupan. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan,
warisan, perdagangan, dan hukum pidana. Hal ini membantu menciptakan struktur yang teratur dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir ada menginspirasi perubahan positif. Hukum Islam juga memiliki potensi untuk menginspirasi perubahan positif dalam masyarakat dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebaikan bersama. Tentunya, fungsi-fungsi hukum Islam ini bersama-sama membantu menjaga stabilitas, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat yang menerapkan hukum Islam sebagai landasan hukumnya. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Pratiwi dengan NPM 0211222509. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. Studi kasus ini berada di Desa Menganti, Kecamatan Gedung, Kabupaten Jepara. Mari langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Perkawinan wanita hamil adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan tersebut dalam keadaan hamil, dalam artian perkawinan karena hamil di luar ikatan perkawinan yang sah. Apalagi pergaulan bebas antara muda-mudi di zaman sekarang seperti yang terjadi di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Terjadi nikah hamil yang dengan laki-laki yang tidak menghamili. Dengan demikian, hamil sebelum diadakan akad nikah telah menjadi problema yang membutuhkan pemecahan hukum, sehingga terjadi kegelisahan di kalangan masyarakat maupun para ulama, yang di tangan mereka lah terletak tanggung jawab yang sangat besar, terlebih lagi menyangkut masalah hukum Islam atau syariat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana analisis hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili. 2. Bagaimana kasus perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili menurut hukum positif di Indonesia. Mari langsung saja kita ke hasilnya. Hasil penelitian ini yaitu: pertama, perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di Desa Menganti, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara. Menurut hukum Islam, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Di antaranya pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dikarenakan mempunyai kemaslahatan yang dapat menjaga psikologis seorang wanita. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik tidak boleh dan tidak sah. Wanita tersebut bisa dinikahi secara sah sesudah ia melahirkan. Kedua, menurut kompilasi hukum Islam, bab 8 pasal 53 ayat 1, 2, dan 3 dapat dikawinkan dengan laki-laki yang tidak menghamili.